Film dimulai dengan menampilkan dua warga sipil yang ditangkap oleh sekelompok tentara. Warga sipil yang ternyata adalah pasangan suami istri mengaku sebagai aktor dan aktris yang sering memainkan drama-drama tentang Jerman di teater. Namun sang kapten dari kelompok tentara tak percaya sehingga meminta pasangan suami istri itu untuk membuktikan atau dieksekusi. Tak punya pilihan, si suami pun menuruti setelah menenangkan dan meminta istrinya berharap pertolongan Tuhan akan segera datang. Sayangnya, meskipun telah berusaha sebisa mungkin untuk menghibur, sang kapten masih tetap memerintahkan eksekusi sehingga pasangan suami istri malang hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba saja Gewehr bereit machen. Wo ist er? Ich sehe nichts. ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu lebih baik disakiti oleh kebenaran daripada dihibur oleh kebohongan. Seperti biasa, saya akan bercerita dan tentu saja tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Krasny Prizrak, yang dalam bahasa Akamsi artinya hantu merah. Sebuah film Ura yang pastinya disutradarai oleh Ura serta dibintangi oleh para aktor yang Ura, dan Ura. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ya, berlatar pada tahun 1941, tepatnya di bulan Desember, di mana kala itu Nazi melakukan invasi ke Uni Soviet. Beberapa saat setelah tewasnya para tentara Jerman, sniper misterius pun muncul. Dia segera mengambil lencana dari jasad tentara Jerman, mengambil makanan dan membagikannya kepada pasangan suami istri yang sangat berterima kasih. Mereka kemudian menanyakan nama, tapi si sniper misterius hanya mengabaikan dan pergi. Adegan berpindah menampilkan sekelompok tentara Soviet yang telah terpisah dari unit mereka dan berusaha menemukan jalan pulang di tengah salju lebat. Kelompok yang terdiri dari sang pemimpin yang dipanggil Grandfather atau saya sebut Dad. Lalu beberapa anggotanya, Politruk, Kostya, Moryachok, dan seorang perawat bernama Vera. Ada juga seorang pria yang terluka bernama Kolya yang selalu dibawa dengan tandu. Pada suatu momen, Dad dan Kostya menemukan seorang pemuda yang sekarat akibat membeku yang kita sebut simpleton. Pemuda itu mencoba menjelaskan bahwa dirinya berada di pihak Soviet. Demi meyakinkan, Kostya memeriksa mantel dan tidak menemukan senjata apapun yang mencurigakan. Di sini kita mengetahui bahwa Kostya adalah seorang yang bermata satu dan juga bisu. Meskipun mereka mencurigai simpleton sebagai mata-mata Jerman, Dad tetap memutuskan untuk membawa pemuda itu bersama mereka. Saat melanjutkan, perjalanan menjadi lebih sulit karena salju turun semakin lebat. Mereka kemudian berjalan melewati mayat tentara yang membeku dan memutuskan untuk bermalam di reruntuhan. Kemudian mereka berkumpul di sekitar api unggun untuk menghangatkan diri. Semuanya mulai mengobrol kecuali simpleton yang mengamati dengan hati-hati. Kolya kemudian melontarkan lelucon untuk mencairkan suasana hati semua orang, dan siapa sangka bahwa ternyata itu adalah lelucon terakhirnya. Ya, pria itu meninggal dunia akibat infeksi pada lukanya. Коля! Ну хватит! Ну хватит! Vera lah yang paling terpukul karena Kolya sangat berarti baginya. Keesokan harinya, beberapa Nazi tiba di lokasi tempat sniper misterius beraksi dan mereka pun menemukan jasad para tentara. Saat mereka membersihkan tempat itu, mereka membahas tentang hantu merah yang seorang diri telah melenyapkan 61 tentara Jerman hanya dalam waktu 2 bulan. Ini tidak bisa dibiarkan, jadi kolonel memerintahkan Kapten Braun dan bawahannya Klein untuk menemukan orang yang dimaksud sesegera mungkin. Kembali ke kelompok Soviet yang melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang dikepalai oleh teman lama Dad. Sepertinya tempat itu telah ditinggalkan akibat serangan Jerman. Moryachok pergi untuk memeriksa terlebih dahulu, baru kemudian memanggil rekan-rekan setelah memastikan semua aman.
Di dalam dia menemukan meja dengan hidangan, makanan, dan minuman yang pastinya menggiurkan. Segera dia hendak mencoba untuk meneguk minuman, namun Kostya datang dan menghentikan sehingga menimbulkan pertengkaran. Dad segera melerai mereka, mengungkapkan bahwa maksud Kostya baik. Tidak mungkin ada makanan enak terhidang begitu saja kalau bukan jebakan. Jadi sudah pasti makanan dan minuman tersebut telah ditaruh racun oleh para Nazi. Tak lama berselang, yang lain pun segera menyusul, dan pada momen ini diketahui bahwa ternyata Vera sedang hamil tua. Dad dan Politruk memutuskan untuk menjelajah, lalu menemukan penghuninya telah dihabisi di gudang. Mereka kemudian menutup mayat-mayat itu dengan selimut yang ditemukan. Sementara itu ditampilkan kelompok Brown yang sedang berkendara melintasi daratan bersalju. Klein menginformasikan lokasi tempat biasanya hantu merah beraksi dan berapa banyak orang yang telah dihabisi. Namun Brown menyela dengan pertanyaan tentang sauna. Klein tidak begitu suka, tapi Brown dengan antusias bercerita, menekankan bahwa dirinya lebih tertarik pada sauna Rusia daripada hantu merah. Klein kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah desa terbengkalai dengan pemandian yang layak. Dia juga meyakinkan Brown bahwa wilayah itu aman dari para musuh. Di rumah atau pondok, Dad memutuskan bahwa mereka harus pergi menuju ke desa terdekat demi menemukan makanan dan korek api. Vera yang kondisinya kurang baik memutuskan untuk tinggal bersama Moryachok sebagai penjaga. Namun sangat mengejutkan, belum lama ditinggal pasukan Nazi tiba di desa yang sama. Ini segera dilihat oleh Vera sehingga secepat mungkin bersembunyi di sebuah peti besar. Klein menjelaskan tentang makanan beracun yang ada di atas meja, membual bahwa ini adalah idenya yang telah berhasil menghabisi banyak tentara Soviet. Adegan kemudian berpindah, menampilkan Moryachok menyusul teman-temannya yang belum bepergian terlalu jauh. Dia memberitahu mereka bahwa Jerman telah tiba di desa dan Vera dalam bahaya. Kesal, Politruk pun melancarkan sebuah pukulan, namun Moryachok mengaku bahwa diri terpaksa pergi karena harus buang air kecil, lalu melihat musuh dan memutuskan untuk melarikan diri karena tak mampu menghadapi. Чё вы теперь меня расстреляете? Kelompok itu pun kini harus menyusun rencana untuk menyelamatkan Vera. Mereka kembali dengan membawa senapan dan mengawasi, siapa tahu tentara Jerman akan segera pergi. Kembali ditampilkan di rumah, para prajurit menyiapkan makanan dan pemandian untuk Kapten Brown. Mereka mulai bermain-main dengan seekor babi, tapi Brown datang dan segera menghabisi hewan itu, menegaskan untuk tidak bermain-main dengan makanan. Sementara itu, Vera masih terus bersembunyi sambil diam-diam mengamati. Di tempat lain, Simpleton terlibat percakapan dengan Dad tentang kondisi Kostya. Pak tua itu mengungkapkan dahulu kala Kostya mencuri apel dari kebun sehingga Dad yang merupakan pemilik melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti, yang mana berakhir dengan terjatuhnya Kostya dan matanya terkena ranting. Dad mengaku merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut sehingga memutuskan untuk menjaganya seperti anak sendiri. Di sisi lain, Klein memperingatkan Brown untuk tidak pergi ke pemandian karena mereka harus waspada akan datangnya hantu merah. Namun sang kapten marah dan membentak bawahannya. Sementara itu, tentara muda bernama Gunther mendengar gerakan dari dalam peti. Saat membuka, pemuda itu terkejut menemukan seorang wanita di dalamnya. Merasa kasihan, Gunther berusaha melindungi dengan mendiamkan dan pergi. Akan tetapi Brown segera menyadari sehingga tidak ada jalan selain mengakui. Aber die meisten Übergriffe waren... Soldat! Oh! Hallo? Brown mulai menginterogasi Vera dengan bantuan Gunther sebagai penerjemah. Pada akhirnya, para militer Jerman itu bersimpati dan meyakinkan bahwa mereka tidak akan menyakiti Vera. Vera kemudian mengungkapkan bahwa dirinya hamil 8 bulan dan bahwa rumah itu miliknya. Namun Klein yang curiga terus memeriksa, mulai dari foto, di mana pada foto yang dipajang tidak ada Vera, dan yang terakhir ditemukanlah seragam militer plus ID yang mengungkapkan bahwa Vera adalah seorang
tentara Soviet. Wanita itu mulai panik dan memohon belas kasih. Braun hanya diam, menyerahkan selanjutnya kepada Klein. Aksi brutal membuat Gunther tidak kuat dan segera keluar. Beberapa saat kemudian, Klein mengeluarkan Vera yang babak belur. Kelompok Soviet yang juga menyaksikan merasa sangat terpukul. Entah Vera bisa diselamatkan atau tidak, tapi Simpleton nekat maju ke perbatasan dan ini memaksa Moryachok mengikutinya juga. Kembali ke Klein yang awalnya memutuskan untuk menggantung Vera. Seorang prajurit yang usianya lebih tua meminta Klein untuk mempertimbangkan kembali karena hukuman tersebut terlalu berlebihan dan akhirnya Klein pun setuju memutuskan untuk menembak Vera sebagai gantinya. Tapi lagi-lagi perwira itu seolah mengalami kegalauan setelah mendengar Vera mengutuknya sehingga menyerahkan urusan eksekusi kepada Gunther yang harus dilakukan dalam waktu 2 menit dan tiba-tiba saja. Ya, ternyata sniper misterius melakukan serangan dan melepaskan tembakan serta melempar beberapa granat. Kesempatan ini dimanfaatkan Vera untuk melarikan diri dan kelompok Soviet pun ikut menyerang sehingga terjadilah peperangan. Sementara itu, Braun yang sedang berada di pemandian berlari ke gudang untuk mencari perlindungan dan segera saat sang sniper tiba di sana, setelah menghabisi semua orang, kelompok Soviet menghela nafas lega dan membawa sang sniper yang ternyata hantu merah ke dalam. Diketahui bahwa hantu merah telah menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai mitos karena mampu mengalahkan 100 tentara Jerman seorang diri. Mereka kemudian berkumpul di meja makan untuk melahap sisa-sisa makanan tentara Jerman, sembari membahas rencana selanjutnya. Di saat yang sama, tiba-tiba Vera mulai mengalami kontraksi. Untungnya Dad memiliki pengalaman dalam hal ini. Jadi bersama-sama dengan Simpleton, Pak Tua pun membantu Vera dalam proses persalinan. Setelah perjuangan panjang, wanita itu akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan semua orang merayakan momen ini dalam kesederhanaan. Sementara itu, di tempat lain, diperlihatkan Braun yang berhasil melarikan diri dengan pakaian wanita sampai akhirnya menemukan sekelompok tentara Jerman. Kelompok itu dipimpin pria yang dipanggil kolonel yang sebelumnya menugaskan Braun memburu hantu merah. Tentunya dia jijik dengan penampilan Braun sehingga menatap dengan kecewa. Kembali ke kelompok Soviet, hantu merah terbangun dan mulai menyiapkan senapan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berdiri di hadapan kelompok Soviet sampai selembar foto tua dikembalikan lalu pergi. Dari perilaku sang hantu, kelompok itu menyimpulkan bahwa tentara Jerman sedang berada di sekitar, sehingga alangkah lebih baik jika mereka bersiap untuk bertempur. Di luar rumah, Klein yang sebelumnya jatuh dan menghantam kayu akhirnya sadar lalu melarikan diri. Adegan lainnya menampilkan beberapa waktu kemudian, sekelompok besar pasukan Jerman mengepung rumah itu dan tanpa ragu memulai serangan. Mereka mulai menembak dan melempar granat yang menghancurkan desa. Untungnya tidak ada kelompok Soviet yang tewas dan mereka pun mulai melakukan perlawanan sementara Vera bersembunyi bersama bayinya.
Sebuah adegan yang sangat emosional. Di tengah perang, Dead meminta maaf kepada Kostya dan bersiap untuk memberikan perlindungan. Saat Jerman mendekat, hantu merah menghabisi beberapa dari mereka dan melempar granat ke arah kolonel. Dead juga menghabisi banyak musuh sebelum dia sendiri tertembak dan tewas. Politruk terluka parah selama pertempuran sampai rahangnya bergeser. Namun Moryachok meluruskan kembali dengan pukulan lalu memberikan minuman kesayangan, berharap bisa mengurangi rasa sakit dan kembali bertempur dengan penuh semangat. Pada akhirnya Politruk gugur di tangan Braun, lalu disusul oleh Moryachok. Kini Braun mendapatkan kesempatan untuk menghadapi buruannya, yaitu hantu merah, dan dimulailah duel yang cukup brutal. Hantu merah berhasil mengalahkan Braun, tapi segera setelah itu, Klein menghabisi sang pahlawan kita. Namun, saat merasa sudah menang, tentara Jerman licik itu pun tewas ditembak dari jarak jauh oleh kelompok Soviet yang masih bertahan. Ya, Simpleton, Vera, dan bayinya berhasil bertahan. Adegan kemudian berpindah ke beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, ditampilkan sebuah pemukiman di mana pasangan aktor didatangi oleh sekelompok tentara Jerman. Si aktor dipukuli meskipun telah menjelaskan bahwa dirinya tak melakukan apapun dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan, tak berani berbuat apa-apa. Perwira Jerman itu kemudian mengumumkan bahwa siapapun yang telah melihat hantu merah harus maju atau si aktor akan dihabisi. Ketika tak ada yang menjawab, dia meraih seorang bocah dan mengancam. Tak punya pilihan, si aktor pun akhirnya angkat bicara, menjelaskan bagaimana rupa hantu merah yang menyelamatkannya. Kali ini si aktor sama sekali tidak takut lagi dan secara terang-terangan mengutuk Jerman. Tentu saja ini membuat si perwira marah, namun ternyata seorang sniper baru datang memberikan pertolongan. Sama seperti yang dilakukan hantu merah, dia mulai menggeledah mayat tentara Jerman, melepaskan lencana mereka, dan mencuri makanan atau senjata apapun. Si aktor menyadari bahwa sniper itu adalah orang yang berbeda, tapi tetap diam. Ya, film pun ditutup dengan terungkapnya si hantu merah yang baru adalah Kostya, yang ternyata juga berhasil bertahan dari pertempuran sebelumnya. Dan tamat. Seperti yang saya sebutkan di awal, ini adalah film Ura berlatar di tahun 1941. Film ini mengisahkan sekelompok tentara Soviet yang berusaha menemukan markas pertahanan negara mereka setelah pasukan Nazi Jerman berhasil menembus pertahanan Red Army sehingga mengepung wilayah barat Vyazma di luar Moskow, dekat kota Medin. Ini adalah kisah yang menegangkan yang lebih menonjolkan kekuatan karakter daripada mengandalkan aksi dan adegan berdarah. Beberapa orang tidak percaya bahwa satu orang bisa melakukan semua itu sendirian sehingga menarik untuk menyaksikan perdebatan yang terjadi. Film ini terasa nyata ketika orang-orang skeptis menyuarakan pendapat mereka karena memang begitulah kenyataannya. Tidak semua orang akan percaya hantu merah benar-benar ada. Para karakternya beragam dengan kepribadian unik. Mereka saling menceritakan berbagai kisah tentang kehidupan mereka sebelum berperang, memberikan konteks pada masing-masing karakter. Mereka memiliki perspektif yang ditunjukkan melalui bagaimana menjalani kehidupan yang berbeda sebelum terlibat dalam perang mengerikan ini. Simpleton adalah karakter prajurit yang gagah berani tapi lebih cenderung muram dan pendiam, sosok yang lebih suka bertindak daripada berbicara. Sementara Dead adalah sosok pria tua yang religius yang mampu meredakan ketegangan dengan bijak saat melihat perselisihan malaikat dan iblis di balik setiap pertempuran.
Beberapa karakter memiliki lelucon yang terus berulang berdasarkan kepribadian mereka, menambahkan sedikit humor di tengah topik yang berat. Misalnya ada karakter yang pemarah, politruk, dan ada juga yang terobsesi dengan vodka, Moriachok. Humor yang ditampilkan tidak pernah merendahkan momen-momen dramatis dan selalu terasa pas. Nazi memburu sosok misterius yang dikenal sebagai Red Ghost atau hantu merah yang diduga merupakan seorang yang menjadi ancaman serius bagi mereka. Legenda mengatakan bahwa ia adalah setengah manusia, setengah hantu, meskipun menurut saya lebih cocok zombie. Hal ini membuatnya menjadi mesin pembunuh yang tak terhentikan, sehingga sebuah unit khusus ditugaskan untuk menghentikan aksi pembantaian yang dilakukan oleh sang hantu. Ya, di tengah keganasan perang, seorang pahlawan misterius telah bangkit. Ia adalah sosok legendaris, perwujudan prajurit tak dikenal yang rela mengorbankan segalanya demi tanah air. Film ini mengisahkan perjuangannya melawan kekejaman Nazi di tengah musim dingin yang brutal. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia menebar teror, membangkitkan pertempuran yang epik dan heroik, disajikan untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur. Hantu merah bukanlah sosok yang haus akan kemuliaan. Ia adalah simbol dari semangat yang tak terkalahkan, selalu hadir dimanapun dibutuhkan. Tidak ada yang tahu nama, dan hanya foto jadul di saku yang menunjukkan bahwa hantu ini adalah manusia biasa. Jika bukan karena perang, mungkin sang hantu ini adalah prajurit biasa yang wajahnya mungkin tidak akan dikenang oleh siapapun. Film yang juga dikenal dengan judul The Red Ghost ini seolah mengajak kita untuk mengenal karakter prajurit Soviet yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang kekuatan fisik dan daya tahan, tapi juga keberanian, pengorbanan, kesetiaan, dan persaudaraan, serta cinta tanah air. Film ini menunjukkan karakter prajurit yang tak tergoyahkan dalam menghadapi segala rintangan dan kesulitan. Secara keseluruhan, film ini kaya makna, bukan hanya hiburan semata, tapi juga sebuah tawaran untuk memahami sejarah, kepahlawanan, dan karakter manusia dengan cara yang berbeda. Film ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai jasa pahlawan, menjaga semangat juang, dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan di tengah dunia yang penuh konflik. Bagaimana menurut kalian? Kekuatan 100 prajurit melenyapkan 61 pasukan. Saya pikir ini hanya sebuah kesalahpahaman atau mitos yang dibuat-buat untuk menakuti tentara Jerman. Kemunculan Kostia di akhir film menjelaskan bahwa Red Ghost bukanlah kebal atau semacamnya, tapi dia selalu digantikan oleh Red Ghost yang baru dan identitasnya juga tidak diketahui. Red Ghost merupakan simbol yang melambangkan perjuangan dan keberanian. Mungkin segitu saja teman-teman, mohon maaf tak banyak yang bisa saya jelaskan, karena meskipun menghibur dan seru, film ini sangatlah sederhana. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan, silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!